Tadi Pak Ade sudah membuka dengan pantun, saya pun ingin menyambut pantun Pak Ade. Kopi Aceh memang rasanya paten. Jalan-jalan ke Medan, jangan lupa beli duren. Walau tidak pernah mengerjakan UN, angkatan Starlight paling kece dan keren. Ya, bagaimana tidak, kalian itu angkatan 2020 memang paling istimewa. Kalian dipilih oleh Allah untuk menjadi pionir sekaligus pembaharu. Yang tadinya orang berpikir bahwa sekolah itu harus di kelas, ngumpul, tetapi 2020 Allah menunjukkan bahwa menuntut ilmu bisa di mana saja. Bahkan di dalam kamar sambil rebahan, kita bisa menuntut ilmu. Benar nggak? Ya. Oke, betul ya. Dan apa yang penting kita bisa tahu, yang penting dari sini apa? Menuntut ilmu bukan kelasnya, gitu kan? Juga bukan ngumpulnya, tetapi adalah kesungguhan dalam belajar. Sekali lagi, kesungguhan itu apa? Dalam bahasa agama kita, kesungguhan itu niat, nawaitu. Nawaitunya harus benar. Yang tadinya orang berpikir bahwa bisa pintar itu adalah anak-anak yang belajar di sekolah favorit, yang seragamnya bagus, yang bangunannya bagus, kurikulumnya sophisticated. 2020 Allah ingin menunjukkan hal yang lain. Bahwa setiap orang punya kesempatan. Kesempatan bukan gedung sekolah yang bagus, tetapi justru teknologi untuk mengakses sumber daya. Internet, listrik, dan perangkatnya. Seorang anak yang tinggal di pelosok tanah air sekalipun ada di gunung, asal mereka punya perangkat yang sama, internet dan listrik yang sama, mereka bisa menjadi pencari ilmu yang baik. Kemudian apa yang membedakan satu dengan yang lain kalau sudah itu sama? Adalah kemandirian dan kemampuan untuk belajar. Yang tadinya tiap tahun ajaran Indonesia selalu ribut, mulai dari dunia pendidikan itu selalu ribut, mulai dari menteri, Dignas, kemudian sekolah, orang tua, siswa, pengamat pendidikan, apakah UN ini perlu atau tidak, dan seterusnya. 2020 ini Allah tunjukkan dan beri kesempatan tidak ada UN. Alhamdulillah everything going okay gitu ya. Jadi apa yang membedakan satu orang dengan yang lain, dan apa sebetulnya yang diperlukan dari UN itu adalah evaluasi. Evaluasi itu sebetulnya menguji apa sih? Menguji kejujuran dan integritas kita. Kalau ilmu itu cuma diukur dari nilai, sayang sekali ya. Orang bisa mencari 1001 cara untuk tidak jujur. Tetapi intinya adalah kejujuran kita menilai apakah kita sudah bisa menangkap ilmu. Bagi guru dan sekolah adalah kejujuran untuk menilai diri kita, apakah ilmu yang kita sampaikan sudah sampai kepada anak-anak dengan baik atau tidak. Nah, bagi kita orang tua, banyak sekali hikmah yang kita dapatkan. Kalau dulu kita selalu protes kalau ada sesuatu yang tidak benar di sekolah gitu ya. Sekarang baru beberapa hari sudah ribut ya, kita bingung ya. Ketika anak-anak di rumah, ternyata menjadi guru bagi anak-anak sendiri itu sulit. Coba bayangkan bagaimana ibu guru itu mendidik 24-27 anak dalam satu kelas bersamaan yang isinya macam-macam karakteristik. Oleh karena itu 2020 ini momentum bagi kita untuk betul-betul menghargai guru. Kami atas nama wali murid betul-betul menyampaikan terima kasih kepada guru dan sekolah telah mendidik anak-anak kami selama 3 tahun ya, 3 tahun berturut-turut. Belum lagi kemudian ketika tiba-tiba corona menyerang,
tidak ada orang yang tahu, guru juga harus tetap melaksanakan pendidikan yang diamanahkan kepada beliau. Sekolah juga, saya tahu sekolah pasti juga tidak siap, pontang-panting menyiapkan guru dan teknologi sekaligus untuk mendeliver semuanya. Ini Bapak Ibu, mari kita bersyukur, sebetulnya pandemik ini memberikan banyak sekali hikmah bagi siapa saja yang mau menggali hikmah itu. Oleh karena itu, atas nama wali murid, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada guru, kepada sekolah, telah melaksanakan semua amanah yang kami berikan 3 tahun yang lalu dengan baik, termasuk setor hafalan tiap hari. Terus terang saya sebetulnya ingin menangis ketika mengingat hal-hal seperti ini. Saya bayangin guru kok gimana ya ketika pandemik ini mereka harus melaksanakan sesuatu yang tidak direncanakan dari awal. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Untuk anak-anakku, pesan saya, jangan pernah patah semangat. Kalian adalah generasi terhebat, kalian adalah generasi terpilih. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Insyirah ayat 6, innamal usri yusro, bahwa sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Apabila kesulitan itu dihadapi dengan sungguh-sungguh dan berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran untuk melepaskan diri darinya, tekun dan sabar, serta tidak mengeluh atas kelemahan serta tidak mengeluh, maka insya Allah kemudahan itu akan segera datang. Paling tidak nggak usah ngerjain UN, nggak usah ngerjain tes untuk masuk sekolah gitu ya. Orang tua nggak usah kontak-kontak ke sana kemari, daftar cukup online, itu sudah sesuatu yang kenikmatan yang luar biasa. Sampai kapan terus belajar? Allah menyampaikan dari lahir hingga liang kubur. Terakhir saya sampaikan quote yang harus diingat, you may delay, but time not. Jangan pernah sia-siakan waktu di masa muda, karena waktu tidak akan pernah mau molor, gitu ya. Dan isilah waktu dengan sebaik-baiknya. Salah satu quote Benjamin Franklin yang bagus adalah, an investment in knowledge always pay the best interest. Artinya, kalau Anda menuntut ilmu, Anda pasti dapatkan hal yang terbaik. Kalau orang investasi bicara the best interest itu artinya dapat balasan yang paling baik. Dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh agama kita. Orang yang berilmu itu derajatnya paling tinggi beserta orang yang bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Ade dan guru-guru semua, serta ibu-ibu dan anak-anak. Selamat untuk yang lulus dan selamat untuk kita semua. Selamat untuk guru-guru yang telah meluluskan anak-anak semua. Alhamdulillah amanah telah dituntaskan sampai saat ini. Kita akan lanjutkan amanah-amanah ini untuk hal yang berikutnya dan Bapak Ibu guru akan melanjutkan dengan amanah-amanah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Wahda, Ibu Prima Naomi atas kata-katanya. Kita bisa terus semangat belajar, menggali terus diri kita, bahkan ini membuat kita harus melatih kita terus jujur dan berintegritas. Dan saya melihat anak-anak ini yang putra ada yang bertambah panjang rambutnya gondrong, yang putri tambah putih-putih. Ya, semoga ini bukan karena ya. Kita akan dengarkan kata hatu dan perwakilan murid dari bulan, yaitu Anissa Sulistiawati untuk menyampaikan kata-katanya. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, suara saya kedengeran nggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam, yang memberikan jutaan nikmat pada kita sekalian, menjadikan kesempatan kali ini kita dapat berkumpul pada pertemuan yang insya Allah mulia ini. Salawat dan salam tak lupa semoga kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, hingga pada kita semua. Kepada yang terhormat Pak Ade selaku Kepala Sekolah SMP Iqra, Bu Reni selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Pak Hari selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kemuridan, Pak Musyafa selaku Kepala Kesantrenan di SMP Iqra. Guru-guru semua yang kita sayangi dan hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu semua, dan juga Ibu Bapak Wali Murid, dan juga teman-teman saya semua yang saya cintai. Syukur Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata kesan pesan saya selama berada di sekolah tercinta ini, mewakili teman-teman saya semua. Kesan kami adalah SMP Iqra adalah sebuah sekolah yang sangat luar biasa. Mungkin saya adalah salah satu dari sekian banyak siswa yang bersyukur bisa mengenyam pendidikan di SMP Iqra ini. Yang mana program-program pendidikannya sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Proses belajar mengajarnya yang enak dan mudah dilaksanakan. Bapak Ibu gurunya penuh dedikasi, loyalitas, dan sabar dalam mendidik kami. Terima kasih ya Bapak Ibu guru yang kami hormati dan cintai. Alhamdulillah, pada awal masuk Iqra, kami merasakan Iqra adalah tempat yang kondusif untuk belajar dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Belajar bagaimana caranya mencari teman, belajar bagaimana caranya untuk bertahan hidup, mandiri, jauh dari orang tua, walaupun hanya seminggu. Kesan kami, Iqra bukan hanya tempat untuk menimba ilmu dunia saja, tapi juga menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan mencari bekal untuk akhirat nanti. Tidak bisa dipungkiri bahwa Iqra juga telah memberikan banyak kontribusi positif untuk kehidupan remaja kami, mengajarkan kami dari kedisiplinan, kemandirian, dan juga arti dari kejujuran. Harapan kami adalah semoga Iqra ke depannya bisa lebih maju, lebih berkembang, dan mampu melahirkan generasi terbaik setelah kami yang berguna bagi bangsa ini ke depannya. Karena apalah arti suatu bangsa kalau tidak ada pergerakan dari kaum pemudanya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas effort Bapak Ibu guru semua yang telah ikhlas mendidik kami. Semoga kerahmatan dan kebahagiaan selalu menyertai Bapak Ibu semua. Tolong doakan kami ya Pak, Bu. Semoga kami diberi kemudahan dalam menuntut ilmu di jenjang kami berikutnya. Dan semoga kami dapat bermanfaat bagi bangsa ini ke depannya. Kurang lebih mohon maaf, yang salah dari saya, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasiran kepada Sulis.
Semoga kalian semua sukses dunia akhirat. Allah kasihkan yang terbaik. Oke. Baik. Selanjutnya, lanjut ke acara berikutnya. Kami akan mengumumkan capaian prestasi murid kelas 9A dan 9B tahun pelajaran 2019-2020 yang akan disampaikan oleh Ibu pada dipersilakan. Kepada Ibu dan Ibu Sri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman capaian prestasi terbaik. Perolehan 10 nilai ijazah tertinggi. Yang pertama, dengan nilai perolehan 91,01 diperoleh oleh siapa Bu Sri? Yang pertama itu Syakira Nashwa Rahmatila. Barokallah. Perolehan nilai ijazah kedua tertinggi diperoleh oleh dengan jumlah 9,31 yaitu Ananda Anissa Sulistiawati. Perolehan ketiga nilai ijazah tertinggi dengan nilai rata-rata ijazah 89,91 diperoleh oleh Muhammad Amir. Total keempat nilai ijazah tertinggi dengan rata-rata 89,63 diperoleh oleh Anissa Nabila. Peringkat kelima nilai ijazah tertinggi dengan nilai 88,41 diperoleh oleh Ananda Raina Naila Larasati. peringkat keenam nilai ijazah tertinggi dengan rata nilai total 87,83 diperoleh oleh Ananda Muna Hania Salihah. peringkat ketujuh nilai ijazah tertinggi dengan total nilai 87,07 diperoleh oleh Ananda Hashim Muhammad Hashim. Peringkat ke-8 nilai ijazah tertinggi dengan total nilai 86,89 diperoleh oleh Ananda Evan Putra Wibawa. peringkat ke-9 nilai ijazah tertinggi dengan nilai 86,88 Diperoleh oleh Ananda Naura Dausia. peringkat top 10 ke-10 dengan nilai akhir 86,55 diperoleh oleh Ananda Alifah Haulia Sahida. Barokallah untuk 10 besar nilai ijazah tertinggi. Capaian prestasi yang lainnya akan dibacakan oleh Bu Sri. Nah, selanjutnya adalah capaian karya tulis terbaik yang telah dilakukan sebagai ujian praktik bahasa Indonesia. Karya tulis Kurang dengar. putra diraih oleh Ananda Andika Dwi Nugroho. Kemudian karya tulis terbaik putri diraih oleh Ananda Anissa Sulistiawati. Kenapa? Capaian tahfidz tertinggi
Untuk putra, Putri. sebanyak 15 juz diraih oleh Ananda Muhammad Hanif. Selanjutnya, capaian tahfidz tertinggi untuk putri diraih oleh Ananda Muna Hania Salihah dan Ananda Syakira Naswa Rahmatillah sebanyak 19 juz. Barakallah, semoga capaian tahfidz ini akan dapat dipertahankan dan terus diselesaikan hingga 30 juz. Selanjutnya adalah capaian kuantum Quran. Kuantum Quran diberikan kepada Ananda Abid Zafran. Selanjutnya adalah prestasi minat baca dan kehadiran ke perpustakaan diperoleh oleh Ananda David Fadlan Hanif. Ya, berikutnya adalah prestasi berpenampilan di sekolah. Ya, siswa dengan tampilan terbaik di sekolah diraih oleh Ananda Mutia Raditya. Ya, maaf sekali lagi, Ananda Mutia Radia. Lalu capaian prestasi sebagai duta kebersihan diraih oleh Ananda Andika Dwi Nugroho. Capaian selanjutnya adalah program kepesantrenan. Ya. Disampaikan oleh Ibu Reni. Untuk program kepesantrenan diperoleh yang putra siapa yo? Apa saja sih kriterianya, Bu? Sholat duha, sholat qiyamul lail, selalu hadir dalam program kepesantrenan, aktif, dan saum rutin. Diperoleh oleh program kepesantrenan putra diperoleh oleh Yoga Helmi Ilham Saputra. Wah, barakallah. Untuk program kepesantrenan putri diperoleh oleh Ananda siapa yo? Ayo siapa? Dadadadeng. Nafisah Takia Bilkis. Wah, selamat. Ya, selanjutnya, selama pembelajaran di rumah, kalian juga melakukan beberapa kegiatan yang dipantau oleh Bapak Ibu guru, yaitu berupa ketepatan waktu, kerajinan, kerapihan, ketekunan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kami memperoleh data siswa dengan capaian belajar di rumah terbaik, ya, untuk pria, yaitu laki-laki. Diraih oleh Ananda Fatu Mufid. Coba lihat senyum nggak dia? Ya, Mufid. Oke. Selamat ya. Kamu adalah siswa selama pembelajaran di rumah yang paling tekun dan paling cepat aktif menyelesaikan tugas-tugasnya. Mantap, Mufid. Oke. Dan yang selanjutnya untuk kelas Mantap, Fit. Mantap, Fit. ya, Fit. yang mencapai dengan
Jawaban seperti Mufid adalah Laila Larasati. Naila ya. Siswi dengan ketekunan dan menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. Ya. Oke. Dan pengumuman yang kita menantikan ya. Ada salah satu dari kita ya. Di sini seorang anak yang selalu rajin mendampingi teman-temannya belajar. Ayo, kira-kira siapa? Ketebak nggak? Ngajarin. Yang suka ngajarin adik kelasnya. Tidak juga teman sekelasnya yang diajarin, juga adik-adik kelasnya. Oh, Asyim, mantap Syim. Belajar matematika. Siapa kira-kira? Asyim. Asyim. Benar-benar menyadari kehadiran Muhammad Hashim sebagai teman yang memberikan manfaat untuk kalian belajar. Oke. Ya. Kita berikan prestasi sebagai the best motivator kepada Ananda Muhammad Hashim. Baik. Barakallah. Kebaikannya menebar kebaikannya dimanapun selama Hashim ada. Ya. Oke. Prestasi yang terakhir. Prestasi yang terakhir, Bu. Yaitu capaian prestasi menyelesaikan target hafalan Al-Quran dan mengikuti sertifikasi. Ya. Razan, Bu. Jadi selain mencapai Alhamdulillah Razan. Razan the best. Gila. Al-Quran dengan lengkap. Ya, berikut adalah nama-nama siswa dengan capaian prestasi. Belum. Yang pertama, Ananda Fatul Mufid dengan juz sertifikasi sebanyak 5 juz. Selanjutnya, juz sertifikasi sebanyak 10 oleh Ananda Muhammad Hanif. Suara siapa sih ini? Lagunya siapa? Untuk meraih kasih. Yang kedua adalah yang sudah mengikuti 30, juz 29, juz 28, juz 27, juz 1 dan 2. Ada 6 juz yang diujikan, yang sudah disetor. Kemudian yang ketiga adalah Muhammad Hashim. Alhamdulillah sudah melakukan sertifikasi 5 juz. Selanjutnya Afrida Putri kelas 9B sudah menyetorkan sertifikasi 5 juz. Kemudian kepada Alifa sudah menyetorkan. Selanjutnya yang ke-6 Anissa Nadia sudah menyetorkan sertifikasi. Dan yang ke-7 Anissa Sulistiawati sudah menyetorkan sertifikasi 10 juz.
Kemudian Faizah Nabilah sebanyak 5 juz. Yang ke-9 Farah Fayaza sebanyak 5 juz. Kemudian yang ke-10 Hasma Amania 5 juz. Yang ke-11 Karina Putri 5 juz. Kemudian yang ke-12 Laura 5 juz. Selanjutnya yang ke-13 Muna 11 juz. Yang ke-14 Nafisah Bilqis 5 juz. Najwa 5 juz. Naura 5 juz. Dan yang terakhir adalah Syakirah sudah menyetorkan sertifikasi juz sebanyak 11 juz. Barakallahu lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Mana aja siapa nih? Mana namanya? Siapa? Prestasi yang terakhir yaitu murid teladan tahun Udah mati sih. SMP Pro. Siapakah kira-kira siswa yang berhak mendapat prestasi sebagai murid teladan tahun ini? Ya. Razan. Saja. Dia adalah selain memiliki prestasi akademis, juga bebas dari segala kasus-kasus di sekolah, lalu memiliki akhlak dan sikap yang baik. Evan, Bu. Evan, Bu, Rajan. ayo siapa lagi? Rajan. Rajan, Bu, Bu, Rajan. Saya alhamdulillah. Satu. Ya. Ya, semua Rajan. memiliki kriteria tadi, tetapi one best of the best dari siswa-siswa ITK tahun ini diraih oleh anaknya Teng Neng Neng. Siapa ya? Ceco. Kok Ceco nih? Hanif Rizky. Amin. Aduh. Amin. Dia berhak mendapat sebuah piala berkah hibah. Ya. Oke. Siswa teladan SMP Islam Terpadu Iko tahun pelajaran 2019-2020 diraih oleh anaknya Anissa Sulistiawati. Akan ya kebanggaan kedua orang tuanya. Terima kasih. Juga enggak, Bu. Selamat menulis. Mohon maaf sekali lagi tambahkan prestasi sertifikasi Quran, ditambah satu lagi diraih oleh Ananda Muhammad Hussein. Nah, ya pasti kan. Oke, barakallahu lakum ya Allah subhanallah, saya senang sekali kalau berprestasi ya, berprestasi
semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Sekolah lagi bisa selalu untuk angkatan Starlight. Oke, selanjutnya kami akan melakukan selebrasi untuk kalian semua. Ya, oke. Ada kertas lagi? Dua aja kan yang Bel, rambut lu panjang amat, Bel. Weh, Goji mana Goji? Gua nggak lihat Goji. Goji tidur. Gak ada penampakannya ini. Iya tidur, cu. Pit, gua nggak nyangka, Pit. Lu masuk, Pit. Gue juga nggak nyangka gue masuk. Goji panik. Bilangnya nggak lulus. Ukuran, Pit. Apa, Pit? Dendeng, Pit. Dendeng jidah lu, Pit. Tahu nggak jelas. Pakai dendeng, Pit. Samyok dah kotak, Pit. Wih. Double, gila. Nih. Anak band. Alhamdulillah. Barakallahu lakum walana. Yes, 20. Gosi mana Gosi ya, nggak kelihatan. Tidur. Gosi nggak kelihatan. Andika. 9A, 9B. Yuk. Ya ngelek. Rum. Ikhtiar nggak akan khianatin hasil. Yang buku Elita mana yang Budi Nah, kakek jadinya ya. yang buku seri tangan besar itu. Baik, putih biru. Kemana? Rekam. Putih abu-abu. Ingat ya, manjada wajada. Iya. Ya, ada lihat. Orang pada lihat. Oke. Udah nih. Siap. Udah. Bukan. Goodbye. Alhamdulillah. Oke. Good luck everybody. Congratulations. Bapak. Setelah sampailah kita kepada penghujung acara, insya Allah kita akan bertemu lagi besok. Ada Bu, barakallah. sekian berkas. Kita akan bertemu pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020. Bagaimana sudah diatur? Ada waktu-waktu yang dijadwalkan dan insya Allah bisa kita tepati dengan sebaik-baiknya. Iya, Baik. Bu. Amin. Iya. Amin. Sekali lagi kami mohon maaf lahir batin bila ada hal-hal yang berkenan. Ya, Bu. Selanjutnya ada satu lagi pengampunan dari Bapak Ibu. Oke, sebelum menutup acara ini. Kepada para peserta Zoom meeting, para fokus kepada atas Bu Sari Aslania. Pokoknya fokus kepada Zoom atas nama Ibu Sari.
Cuma marah nih. Ada ketiga. Ada dapat 2. Sama Fase cari. Ada Umi. Ambil Pak. Bu Sri terserah mau ambil. Tuh. Ada namanya. Bukan dia. Kalau nama selanjutnya tuh hurufnya huruf besar deh, nggak ada nama orang bahasa Sundanya gimana, bahasa Indonesia gimana sih? Kamu biar tahu tuh kamu salah nilainya. Sama atas nama Sulis. Biasa biasa. Oke. Selamat jaga terus. Oke, barakallah untuk Ananda Bilkis. Barakallah untuk Evan. Maju lagi. Barakallah Hamid, dapat 2 ya. Yang rajin ya. Presentasi kalian berdua ini Putra, Andika, Putri, Sulis. Selamat ya. Untuk Quran untuk Abid, semangat ya Abid. Semoga selalu berusaha supaya lebih baik. Terima kasih Bu. Oke, untuk Syakira, capaian takdir tertinggi. Nip. Yo. Panjang. David minat baca tertinggi. Selamat. Pandang. David baca. Terus. Nilai ijazah ke-7 Barakallah. Oleh 10 ya. Syakira Barakallah. Nilai ijazah tertinggi pertama untuk Syakira. Itu yang dulu ijazahnya lu. Barakallah untuk Anissa Nabila nilai ijazah nomor 4. Nomor 4. Enggak, Bu. Yo, online, BDR terbaik, ya. BDR, belajar dari rumah. Hari pinjam ya, Baras 1. Baras dapat meraih nilai ijazah tertinggi ke-5. Oke, Baras, selamat. Najan, Masya Allah. Ini siswa yang peduli kebersihan, yang suka bersih-bersih, rajin kebersihan. Andika, selamat. Bakal tahan Andika nih. Iya, Bu. Untuk Muna, meraih tahfiz tertinggi ke-6. Semangat ya Muna. Naura, nilai ijazah tertinggi ke-9. Selamat ya, Barakallah Naura. Dan ini nilai ijazah tertinggi ke-8. Peraihnya adalah Evan di bawah. Oke. Iya, Bu. Ini nilai ijazah tertinggi ke-6 untuk Muna. Semangat ya Muna. Enggak, saya yang adik guru yang komentar udah. Oh, kamu. Ya udah, ya terima kasih aja. Kamu. Ini Bu Ayu. Kadang di Boy jualan piala ya. Ya, salam kangen 99 deh. Kangen. Terserah sih, gak apa-apa. Iya. Alhamdulillah. Baris. Yuk. Baik, kita closing acara hari ini, acara pengumuman kelulusan. Sekali lagi kami ucapkan barakallah
pada yang berprestasi, semua adalah bintang. Insya Allah kalian sudah lakukan yang terbaik. Mari sama-sama kita acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Semoga istiqomah. Dan doa kepada Tuhan. Subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lulus. Ayo cari-cari Sendiri, biar tahu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro. Gila. Bahagia. Penantian 3 tahun. Dah, bubar ya bubar. Panjang banget, Bang. Bubar kan? Bubar. Panjang banget, lanjut. Kayak bubar. Rambut. Baik. Bubar. Ayo besok Buma yuk. Ayo. Ayo. Diem dong di rumah. Duh, kayak kira lah, Duh. Yain. Jangan lupa gebertan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ayahanda Janata yang sudah merekam acara ini. Mudah-mudahan kami bisa melihatnya secara keseluruhan. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ayahanda Janata. Oke, jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah. Balik.